Kenapakah disebut social cancer? Karena dia mengakar dan menyebar Iya, kemana-mana. iya. Sehingga kita harus tahu untuk memeranginya tuh dari kecil. Pemerintahan baru, Pak Prabowo kan janjinya akan menjalankan pemerintahan yang bersih. Yang nggak bersih minggir. Institusi yang harus benar-benar bersih karena dengan demikian negara ini bisa kuat, bisa maju adalah penegak hukum. Korupsi itu kan sudah menjadi patologi sosial yang sudah kronis di negeri ini, artinya sudah menjadi penyakit sosial. Bagaimana kita bisa berhasil memberantas korupsi kalau kita tidak mau belajar dari negara lain yang sukses? Transparansi itu adalah salah satu kunci yang mutlak dalam memberantas atau memerangi korupsi. Tidak ada negara yang bisa maju kalau masih tetap banyak korupsi. Korupsi kecil atau korupsi besar itu kan sama saja. Korupsi gara-gara lu nih bangsa ini udah rusak nih ya. Hah? Selamat datang di Zodiac Kepo. Nah, hari ini kita rada kalem sedikit karena bahasannya serius dan akan bahas sama senior aku, panutan aku, orang tua aku dalam berpolitik, Inang Irma Huta Barat. Yeay. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Inang sudah mau mampir ke UMKM Super Mikro ini. Aku deg-degan. UMKM ya. Ini UMKM ini. Kalau yang gede itu yang channel-channel YouTube yang sebelah itu gede banget Inang. Iya. Inang, jadi Zodiac Kepo ini adalah Komisi Edukasi Politik. Ini adalah platform aku dan teman-teman semua untuk share, kepoin berbagai hal-hal politik yang ada di negeri ini dari para tokoh. Hari ini aku pengen ngobrol sama Inang, aku pengen tahu sih bagaimana komitmen Bapak Presiden, terutama soal KPK. FYI teman-teman yang baru pertama kali nonton juga, kita sama-sama tahu Inang Irma adalah salah satu pendiri KPK yang menciptakan, merancang bagaimana lembaga ini berjalan. Iya, cikal bakalnya KPK. Inang, aku boleh tahu nggak di awal dulu waktu merancangkan ini, semangat apa sih yang dulu teman-teman Inang dan teman-teman semua bawa? Semangat reformasi ya. Iya. Semangat reformasi. Lalu waktu itu ada TAP MPR nomor 1 yang menginginkan agar negara ini memberantas namanya KKN waktu itu, ingat nggak? Disebutnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Nah itu kan setelah runtuhnya Orde Baru, kemudian kita menjadi negara yang waktu itu rating di CPI-nya itu cuma 1, sekian. Nah waktu itu kan Inang di ICW, Indonesian Corruption Watch. Ya. Nah dari situ kita pergi ke seluruh dunia untuk bercerita tentang bagaimana kita korupsi di sini dan membuat orang-orang juga menjadi terbuka matanya bahwa di Indonesia itu memang pada waktu itu korupsi sangat kacau banget, sangat marak ya. Terutamanya menurut risetnya itu di tiga institusi, yaitu penegakan hukum. Ada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah pada waktu itu saya ingat saya sempat pergi ke Durban itu tahun 1999 dengan Pak Emil Salim. Om Emil waktu itu mewakili delegasi Indonesia. Kita diundang oleh OECD di Durban, Afrika Selatan untuk the Combat Corruption Conference. Ini jadi dari tahun 90-an juga udah bergerak terus ya Inang? Karena kan tahun 98 reformasi, lalu 99 kita banyak mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi melalui ICW. Lalu saya diminta untuk menjadi salah satu yang tim pembentukan KPK. Waktu itu Independent Commission Against Corruption. Waktu itu kita dapat mandat kan dari seluruh rakyat Indonesia. Cuman mungkin ada juga tekanan dari dunia internasional bahwa bangsa ini memerlukan satu lembaga yang baru, yang lepas dari lembaga-lembaga yang sudah ada, yang independen, yang tidak bisa diintervensi, dan bisa membuat Indonesia menjadi bebas dari KKN. Memang tidak ada sih istilah
negara yang 100% bebas korupsi. Tapi kita waktu itu masih dalam perangkat bareng dengan Kamerun, Liberia, negara-negara yang lawless lah. Lalu ADB Asian Development Bank memberikan grant pada waktu itu kepada pemerintah Indonesia. Nah, syaratnya harus ada lembaga komisi tersebut yang independen yang juga mendampingi. Lalu Inang menjadi waktu itu national consultant ceritanya. Saya menjadi ketuanya bukan karena paling jago atau paling pintar, tapi mungkin karena saya bisa menjalin dari anggota-anggota lain yang hebat-hebat. Ada almarhum Ignas Kleden, ada Bambang Harimurti, lalu ada Dr. Muhammad Ihsan, teman-teman juga itu teman-teman lama. Lalu ada Prof. Tilaar. Nah, kita membuat ini menjadi tim nasional yang mendampingi untuk pembentukan pertama kali. Waktu itu menterinya masih 3 kali ganti menteri, Yusril Iza Mahendra, ganti Baharudin Lopa, lalu ganti lagi terakhir Marsilam Simanjuntak. Nah, waktu itu adalah presiden kita Gus Dur. Presiden Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Nah, jadi selama sebelum badan ini atau lembaga ini terbentuk, memang sama sekali nggak ada badan yang mengawasi soal corruption ini, atau ada tapi dikontrol sama ada waktu itu ad hoc ya, dibikin TGPK, tim gabungan pemberantas korupsi yang di bawah Kejaksaan Agung. Waktu itu Jaksa Agungnya para penegak hukum ini juga bermasalah. Jadi waktu itu jaksanya Marzuki Darusman. Ya. Nah, memang tidak mudah. Saya waktu itu tektokannya dengan DPR. Waktu itu ketua Komisi 2-nya Amin Aryoso, lalu wakilnya almarhum teman saya juga Ferry Mursidan Baldan. Nah, kita lah yang selama 1 tahun itu bekerja berkantor tanpa henti untuk pembentukan KPK ini. Jadi ada steering committee, ada working committee, lalu ada juga the national consultant-nya. Nah, memang pada waktu itu kita juga kena krisis ekonomi, ingat ya, Krismon. Nah, tapi kan Joe juga mesti tahu kenapa sih korupsi itu harus diberantas, harus diperangi lah setidaknya. Karena tidak ada negara yang bisa maju kalau masih tetap banyak korupsi. Sekarang juga kelihatan kan negara-negara di Afrika yang masih terlibat dengan korupsi dan lain sebagainya, jadi nggak bergerak leluasa. Jadi mereka gini, korupsi itu merusak bukan hanya ekonomi, tetapi juga merusak dari sisi politik, dari sisi sosial, dari sisi budaya, dari sisi lingkungan semua. Karena akhirnya bermuara kepada bagaimana para pemangku kepentingan, pejabat, dan juga orang-orang yang memiliki power ini menggunakan semua kekuatannya itu untuk kepentingan orang banyak, iya kan? Salah satu dari unsur korupsi itu adalah ketika kita memperkaya diri sendiri atau golongannya. Nah, itu kan memang Indonesia waktu itu juara terus, juara korupsi. Kita harus tahu, kita ngomong tuh nggak sembarangan. Jadi ngomongnya tuh harus ada data, harus pakai data. Ada yang namanya CPI, Corruption Perception Index. Correct me if I'm wrong. Kalau misalnya semakin rendah itu semakin bagus nggak sih? Jadi gini, enggak, nilainya tuh kalau seperti raport ya, saya kasih tahu. Jadi Indonesia ini masuk dalam negara-negara bareng dengan Kamboja, bareng dengan Filipina, dan bareng dengan negara-negara yang masih korup. Nah, nilainya tuh 0 sampai 10. Kita tuh masih 3, sekian. Nah, terakhir itu kan 3,4, lalu juga turun lagi jadi 3,2, lalu naik lagi jadi 3,4 sekian. Nah, itu CPI, Corruption Perception Index itu kayak nilai kamu sekolah, Jo. Kalau misalkan
5 atau di bawah 5 kan jelek, rapotnya merah. Oh, salah berarti kebaliknya. Iya. Iya. Jadi seperti nilai raport. Kalau dulu kita nilainya cuma 1, sekian itu berarti kita di bawah banget. Oh, berarti sampai sekarang juga masih di angka 3 ini. Masih di angka 3, belum lewat dari 5, masih belum lebih baik daripada sebelum reformasi, tapi masih jauh dari ideal. Karena kalau kamu mau bicara soal korupsi harus tahu dulu anatomi korupsi itu seperti apa sih? Anatomi korupsi. Kenapa dia disebut sebagai satu kejahatan yang extraordinary? Karena dia memang satu tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau sendiri namanya maling, garong atau rampok ya kan. Dan mereka terbiasa bagi-bagi supaya aman. Dan harus ada gerombolan. Nggak bisa sendiri. Yang pertama tidak bisa dilakukan sendiri. Nah 2, dalam korupsi itu yang memberikan dan yang menerima, the giver and the taker itu equally guilty. Jadi kadang-kadang kan lucu, ada yang kita hukum karena menerima, lah yang memberikan kok nggak dihukum. Karena itu sama, pemberi dan penerima itu. Juga ya? Iya dong. Iya juga. Kan selama ini kalau yang dihukum kan kamu pernah mikir nggak? Iya juga ya. Kok cuman yang banyak 3/4 dari kepala daerah masuk penjara. Penerima katanya. kasus suap, nggak yang pemberi kasus suap. Pemberinya harus masuk juga, dan setelah itu anatomi ya. Lalu juga tidak pernah ada bukti. Tidak pernah ada bukti karena ya masa kasih uang, misalkan kasus BTS ada uang 27 miliar dikembalikan. Itu nggak pakai tanda terima kan? Jadi memang itu memang sudah menjadi dari anatomi korupsi, itu harus dipahami dulu bahwa bekerja sama tanpa ada bukti, lalu juga pasti melibatkan banyak orang yang tidak akan buka suara. Makanya kita mengusulkan harus ada whistleblower protection. Maka dibuatlah lembaga perlindungan saksi. Dan karena kalau karena nggak bisa bongkar korupsi kalau nggak ada info dari dalam tuh nggak bisa. Paling bisa ya yang kita lihat kan OTT gitu. OTT kan juga nggak bisa kalau nggak ada info. Jadi partisipasi publik atau peran masyarakat tuh vital sekali dalam pemberantasan korupsi. Nah, itu tadi sudah memahami anatomi korupsi, lalu bagaimana memeranginya itu harus ada 3 unsur yang terpenuhi. Yang pertama itu adalah law enforcement, tentu saja penegakan hukum. Jadi kalau penegak hukum kita korup, itu petaka yang paling besar yang bisa dialami oleh bangsa ini. Sedangkan jadi rahasia umum bahwa barusan Mahkamah Agung yang 1 triliun uang tunai, lalu juga ada 50 kilogram emas di dalam rumahnya, itu adalah panitera. Nah, logikanya nggak mungkin, itu harus diusut terus sampai satu, kepada siapa dia melaporkan dan memberikan semua hasil korupsinya. Lalu nomor 2, itu kerjasamanya itu harus dibuka. Harus dibuka kepada KPK dan kepada publik sehingga tidak terjadi lagi. Kalau sekarang kan yang ditangkap ya cuma 1, 2. Padahal kan harusnya 50 orang yang masuk. Atau 100 orang bahkan. Baru ada efek jera. Iya kan, pertama penegakan hukum, lalu kedua prevention. Kalau kita mau memberantas korupsi sama kayak memberantas virus. Korupsi itu kan sudah menjadi patologi sosial yang sudah kronis. Di negeri ini artinya sudah menjadi penyakit sosial, kan kerugian ekonomi pasti, rakyat dirugikan pasti, yang harusnya nyampe ke tangan rakyat dipotong di harusnya 100.000 cuman 30.000 yang nyampe. Iya, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga bahwa kita tidak pernah melakukan prevention dengan sungguh-sungguh. Mitigasi terhadap korupsi, pencegahan terhadap korupsi. Kalau seandainya yang belakangan ini yang marak nih,
Itu yang ada 1 triliun. Dari mana dia dapat uang 1 triliun itu? Kenapa banyak sekali pecahan? Dari mana dia mendapatkannya? Lalu dia harus membuka alurnya tuh bagaimana. Pasti ada jual beli perkara lewat siapa yang terlibat sehingga bisa dicegah. Paham nggak? Sistemnya diperbaiki. Gitu. Yang ketiga edukasi publik nih yang kayak dilakukan edukasi publik. Kamu juga nggak boleh kalau mau berperkara atau apa supaya cepat ya sudahlah. Jangan guys. Gitu karena dengan tidak peduli terhadap penegakan hukum dan terhadap bahaya korupsi. Itu sebenarnya korupsi kecil ya Nang ya sehari-hari masyarakat juga ya. Iya. Korupsi kecil atau korupsi besar itu kan sama saja. Jadi sama-sama korupsi. Nah, kenapa sih menjadi masalah kalau corruption perception index itu naik turun? Kita kan harusnya membaik, angkanya bertambah baik. Kamu tanya negara yang paling bagus angkanya, tahu nggak? Di mana? Skandinavia. Di Skandinavia, karena mereka betul-betul menjalankan rule of law. Iya kan? Kalau di sini kita ngelihat orang damai gitu dengan polisi di tengah jalan itu kan biasa sekali. Sana nggak ada tuh. Bingung mereka, bingung banget. Masa berani sama polisi kayak gitu? Nggak mungkin katanya. Sampai dibuat sama film Perancis itu kan yang malam-malam dia bikin dokumenter supaya ada buktinya. Tapi kan itu yang kayak kamu bilang sudah menjadi rahasia umum. Nah itu bukan korupsi kecil. Tapi kan kita harus lihat akar masalahnya di mana sih. Nah, gaji yang kecil. Berarti gajinya mesti perbaiki, dinaikin. Lalu bagaimana kita bisa berhasil memberantas korupsi kalau kita tidak mau belajar dari negara lain yang sukses? Kan kita harusnya belajar. Oh, dulu Hong Kong juga korupnya gila-gilaan kok tahun 70-an. Gila-gilaan. Ada judi di sana, ada mafia. Cina di sana, lalu ada perdagangan narkoba di sana, perdagangan manusia, you name it, they have it. Tapi kemudian mereka bertekad untuk bikin KPK tahun 73 tuh. Yang pertama kali dibersihkan adalah kepolisian. Dan mereka sadar memang penegak hukum ini penting banget, polisi itu penting banget. Yang menjaga keamanan dan melindungi mengayomi masyarakat itu kan polisi. Jadi kalau polisi yang gajinya cuman cukup untuk hidup seminggu itu juga nggak masuk akal. Jadi disamakanlah gaji dari waktu itu polisi di Hong Kong miskin-miskin nih, disamakan dengan gaji polisi yang di Inggris, constable yang paling rendah. Lalu diberikan perumahan, diberikan pelayanan sehingga kesejahteraan mereka, fasilitas ya maksud saya, fasilitas sehingga kesejahteraan mereka membaik. Nah, dengan syarat tidak boleh lagi. Jadi ada timbal baliknya. Kalau bangsa ini mau maju, maka penegakan hukum itu adalah keniscayaan. Tidak ada negara yang tadi saya sebut. Kenapa Skandinavia itu menjadi negara yang terbersih? Karena penegakan hukumnya jelas, tegak, nggak miring-miring, nggak roboh-roboh gitu. Nggak bisa goyang-goyang sedikit, nggak bisa. So, tapi apakah KPK hari ini sudah berjalan dengan semangat yang Inang dan teman-teman dulu buat? Apakah semakin baik atau Inang melihat kayak ada sedikit kerancuan karena begini. Kan 3 institusi yang harus benar-benar bersih karena dengan demikian negara ini bisa kuat, bisa maju adalah penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan hakim. 3 ini nih harus bersih. Baru kita bisa 2045 jadi Indonesia emas. Lalu arah sana betul. Survei terakhir korupsi itu terjadi di parlemen. Makanya masyarakat juga nggak percaya sama parlemen. Betul. Itu menunjukkan bahwa ada tambahan lagi. Nah, artinya kita harus mulai dari
yang mana yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau penegakan hukum ini bisa diperbaiki, maka kita akan menjadi negara yang kaya, yang maju, yang orang punya kepastian hukum. Jadi hakim-hakim, jaksa-jaksa, dan polisi yang sekarang ini sedang bekerja itu bebannya itu luar biasa beratnya sebetulnya. Kenapa? Karena kita sedang disorot nih pemerintahan baru. Pak Prabowo kan janjinya akan menjalankan pemerintahan yang bersih. Yang nggak bersih minggir. Iya kan? Iya. Tapi kan ada tapinya. Sudah jalan belum penegakan hukumnya? Berfungsi nggak KPK-nya? Sudah jalan belum pencegahannya? Sudah jalan belum edukasi publiknya? Yang tadi kita juga nggak anatomi tadi ya Inang ya. Harus tahu kenapa? Kan orang ingin cepat-cepat kalau mengurus sesuatu. Betul. Sementara Corruption Perception Index itu dibuat dari para pengusaha di seluruh dunia yang berhubungan dengan Indonesia. Mereka tiap tahun memberikan rating dari Transparansi Internasional yang nanti akan disebar ke seluruh dunia. Jojo, kalau bisnis di Indonesia tuh gimana sih? Ribet nggak? Oh ribet. Bayar uang izin-izinnya gimana nggak? Yang tertulis dengan yang di lapangan beda. Nah, itu kan menjadi masalah. Saya pernah ngobrol dengan teman-teman dari ICAC, ada Eric Lockyer waktu itu, lalu Burton D'Espeville yang menjadi leader dari pembentikan korupsi ini adalah komisaris dari Scotland Yard dan juga mantan ketua ICAC atau KPK-nya Hong Kong. Iya kan. Nah, itu juga dia bilang kalau misalkan kita mau mengurus sesuatu itu maunya ekspres. Kan harusnya ekspres juga sama seperti Joe mau kirim paket. Kalau yang biasa seminggu harganya 10.000. Kalau ekspres 50.000. Kalau same day 100.000. Tapi jelas tarifnya, ngerti nggak? Kamu mau ngurus izin, mau ngurus izin kalau normal ya apa saja, dari paspor, dari izin usaha, dari izin membangun, dari izin yang diperlukan bagi rakyat biasa sampai kepada pengusaha, itu semua harus jelas. Jangan kalau misalnya tertulis harganya cuma satu doang, tapi di bawah kolongnya 10 kali lipatnya. Nggak ada regulasinya. Padahal kalau orang mau cepat, kamu bayar ekstra kan nggak apa-apa selama itu masuk ke kas negara. Iya, betul. Kayak kita mau ngirim cepat. Kalau mau ngirim cepat, semua kan ada kelas-kelasnya dan itu bebas memilih, tapi tidak dikorup. Ini kan nggak kalau lu kasih gue duit, gue cepetin gitu kan. Bagaimana orang lain yang nggak punya uang ekstra, kan kasihan. Tapi kalau jelas dia bilang dari awal orang tahu, kamu bayar segini, waktunya segini. Kalau kamu mau cepet segini. Jadi semua tuh menjadi transparan. Nah, transparansi itu adalah salah satu kunci yang mutlak dalam memberantas atau memerangi korupsi. Kita kan mesti transparan, mesti transparan dan bisa diaudit, harus auditable. Selama ini kan susah kalau memang masih ada biaya-biaya yang tidak bisa dibukukan, bahkan lebih besar daripada yang dibukukan. Akhirnya Indonesia menjadi pelan sekali perbaikannya. Kita udah kalah sama Vietnam. Dalam pemberantasan korupsi. Masa kita setara dengan Timor Timur sih? Kita setara dengan Kamboja. Kamboja tuh perang terus, terlalu terjadi pergolakan. Kita relatif aman lah. Relatif damai ya kan. Artinya keamanan dari negara ini masih mendapatkan nilai yang baik, tapi soal korupsinya masih belum. Gitu. Kalau kita nggak paham, udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan
kita kasihan lihat dia. Jangan, karena kalau bukan publik yang juga ikut mengawal, nggak akan bisa. Iya, sepakat ini. Gitu. Nah, di awal pemerintahan ini kan, maksudnya tadi aku highlight sedikit tadi yang Inang bilang bahwa di awal pemerintahan Prabowo ini, Prabowo berkomitmen untuk pemerintahan ini bersih dari kasus korupsi. Nah, apa pandangan Inang? Karena kita lihat ya, kalau nanti kita munculin datanya nanti di podcast ini, itu terakhir aku cek ada sekitar hampir 30 orang-orang udah ditangkap di awal masa pemerintahan Bapak Presiden. What do you think? Apakah ini komitmen serius dari Bapak Presiden? Seserius itukah Pak Presiden dan Bapak Wapres untuk? Nah, serius atau tidaknya kan nanti dinilai dari IPK kita. Meningkat nggak indeks persepsi korupsi kita? Itu per tahun ya Inang ya? Iya, dan itu kita nggak bisa ngarang karena yang ditanya tuh pengusaha dari seluruh dunia yang secara anonim memberikan survei dan research itu kepada Transparansi Internasional itu, dan itu kan juga jadi kita punya tolok ukur kalau kita ngomongkan mesti pakai data ya. Kalau sudah ditangkap, sekarang kan pertanyaannya tadi kan baru law enforcement. Kalau sudah ditangkap, misalkan apa yang judi online ditangkap, gitu, artinya banyak korupsi di Komdigi. Nah kan Komdigi ini kan masalah BTS saja masih belum selesai. Gak kedengeran lagi sekarang. Kan harusnya dibuka. Ini juga menangkap itu adalah satu langkah awal. Apakah dia diadili dengan setimpal itu terhadap korupsinya? Kalau kamu korupsi 1 triliun dihukum 3 tahun, dendanya 100 juta kan the cost of corruptionnya tuh jadi murah banget, ngerti gak? Belum lagi nanti remisi potongan-potongan dan dibalik lagi nanti dikasih lagi di dalam tahanan, kasih duit kiri kanan. Jadi keseriusan dari pemerintahan Pak Prabowo ini juga dilihat dari keseriusan para hakim dalam memahami bahwa kita ini sedang berperang. Kita sedang berperang melawan korupsi. Maka semua harus punya pemahaman yang sama. Bukan sekarang aja. Sekarang sih yang punya kuasa, yang punya power, yang bisa menjatuhkan hukuman ataupun pejabat yang bisa melakukan apa saja, tidak menyadari akibatnya 10, 50, 100 tahun mendatang. Karena itu sama juga dengan menyebar virus kanker. Tadi kamu tanya, seandainya sudah ditangkap, bagus nggak? Sebagai langkah awal bagus. Kelanjutannya apa? Hukumannya setimpal atau tidak? Di Cina misalkan, itu bukan hanya dimiskinkan, hukum mati ya? Dihukum mati. Lalu keluarganya juga, Jo. Iya. Kamu misalkan punya paman yang korupsi, kamu tuh nggak bisa jadi pegawai negeri, masuk partai politik, dagang kitanya juga susah. Bisa ya, kena karena keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasakan imbasnya. Perlu gak kita sampai kayak gitu juga ya? Lah dulu ingat gak zaman tahun 65? Siapa yang terlibat PKI? Anaknya, cucunya, tetangganya, menantunya itu dianggap seperti musuh negara. Nah terhadap korupsi harusnya bisa sekencang lebih dari itu. Iya. Supaya bisa ada kepastian hukum, supaya ada efek jera. Kalau kamu gini, gue korupsi, dihukum mati ya udah nggak apa-apa deh, asal dapat uang triliunan, yang penting keluarga selamat, 7 turunan. Tapi nggak bisa. Diambil, disita. That's why RUU perampasan aset itu harus penting sekali. Iya kan? Lalu juga nanti keluarganya akan menanggung akibatnya. Kayak di blacklist gitu. Ini keluarga koruptor. Keluarga koruptor itu tidak boleh lagi jadi pengurus di partai, apalagi bikin partai. Tidak boleh lagi duduk di pemerintahan. Tidak boleh lagi dia mendapatkan jabatan yang mempengaruhi kehidupan orang banyak. Bahkan berbisnis swasta pun sudah di blacklist. Ya kan sama aja, kalau kamu nggak bayar utang, kamu sama BI di blacklist kan? Nggak bisa dikasih kredit lagi. Apa bedanya gitu loh? Dan seharusnya memang seperti itu. Padahal orang-orang yang
misalkan kreditnya macet belum tentu koruptor. Paham nggak? Tapi dapat hukuman. Oke. Nah, soal reward and punishment ini menjadi penting karena kalau terus-terusan hukumannya ringan, lalu tidak ada tindak lanjut. Terus kamu tanya tindak lanjutnya apa sih, Inang? Tindak lanjutnya misalkan kamu korupsi, ini urusan BTS, kamu harus buka tuh. Urusan MA, kamu harus buka. Siapa saja, awalnya bagaimana, alur uangnya bagaimana, siapa saja yang terlibat. Tapi mereka kan juga memilih untuk diam. Nah itu nggak boleh, jadi pemberantasan korupsinya nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Selama masih begitu aja rodanya muternya di situ-situ aja ya. Kenapa? Karena tidak bisa dicegah, tidak ada perbaikan sistem. Iya, betul. Kalau ada perbaikan sistem, kamu akan sulit untuk korupsi. Kamu nih koruptor dari Indonesia terus jadi menteri atau pegawai tinggi atau hakim tinggi, hakim agung gitu di Hong Kong atau di Singapura, mungkin nggak korupsi? Nggak bisa, karena sistemnya tidak membiarkan. Nggak boleh, banyak aturannya, nggak boleh ketemu dengan orang yang sedang di sidang, tidak boleh menerima hadiah atau gratifikasi, dan harus diaudit, bersedia diaudit setiap saat. Jadi kita ya walaupun semangat untuk memberantas korupsi itu besar, tapi bila 3 pilar penegak hukum itu tidak dibenahi, maka tidak akan mungkin. Tapi Inang optimis di pemerintahan yang baru ini lebih baik lagi. Seharusnya bisa lebih baik kalau masyarakat lebih dilibatkan ya. Dalam hal ini orang-orang yang pernah menjadi korban itu didengarkan. Karena itu penting. Karena sama seperti survei itu kan, yang membuat survei itu adalah masyarakat biasa, pebisnis. Tapi kan tidak bisa dipungkiri, kenapa sih kok ratingnya nggak naik-naik? Ya karena memang masih terjadi praktik-praktik itu. Pencegahan itu penting. Misalkan kamu mau mengadakan sesuatu, itu dari mulai beli pensil, beli klip, sampai beli satelit, itu semua harus bisa diaudit yang pertama. Yang kedua harus bisa dibandingkan, bener nggak nih harganya. Yang dulu orang bisa memberikan kuota suka-suka terhadap harga, sekarang kan udah nggak bisa lagi. Ada perbandingan, ada e-trading, ada juga e-commerce, sehingga peluang itu diperkecil. Nah itu kita harus menuju kepada perbaikan yang kesana. Secara sistem diperbaiki, bagaimana supaya bayar pajak sekarang udah nggak usah ketemu orang lagi, bagaimana bayar izin itu langsung melalui online, sehingga bisa mengurangi tadi hal-hal tadi itu ya. Ya, mengurangi kontak dan mengurangi adanya kecurangan. Nah, namun apakah cukup? Enggak. Kembali lagi kepada penegakan hukum, rule of law itu adalah syarat yang utama. Gitu. Jadi kalau sudah OTT, pencegahannya dong. Supaya nggak terjadi lagi. Dicegah. Kamu kalau misalkan kamu terjadi sesuatu yang membahayakan dirimu, kamu harus menceritakan. Di sana itu bahaya. Benar. Jangan lewat sana, jangan begini, karena kalau enggak nanti kamu cilaka. Korupsi juga sama kan. Jadi kita tahu, kalau ini dari awal tidak dikawal. Lalu juga orang-orang yang terlibat tidak dihukum. Ya akhirnya cari kambing hitam, yang lainnya selamat gitu. Dan kan. Begitu terus aja kalau nggak mau berubah ya. Circle-nya begitu terus. Makanya penting kita kan dari kecil ngajarin anak kita untuk jujur. Nah itu berarti benar-benar dari aku sekarang makin nangkep, semua sistemnya itu runtuh kalau kena korupsi. Benar-benar jadi dan dibangunnya kembali itu memang nggak cuma dari satu sisi, dari semua sisi
keluarga, pendidikan, Penegakan hukum. penegakan hukum. Iya. Wah, kronis banget ya. Kronis. Iya, Kalau di rumah anak-anak nggak naik kelas terus orang tuanya bayar supaya naik kelas itu korup nggak? Iya. Artinya perbuatan Nyogok. curang yang ditolerir nyogok. Iya. Dari mulai nyogok guru, dari perguruan rendah sampai perguruan tinggi, Iya. dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, ya kan? Iya juga ya. Iya dong. Iya, bener. Oke. Nah, Jadi, jadi kan harus dari penegakan hukum juga, pendidikan masyarakat juga, iya. pencegahan juga. Nah, edukasi publik itu kan, rumah itu adalah soko guru Oke, betul. dari masyarakat. Yang terjadi di rumah kamu Iya. mencerminkan Iya, masyarakat. Betul. Semua Jadi, mulai dari rumah soalnya. Dimulai. Jadi nggak bisa kalau misal kamu bikin dari acara RT aja, ya udah ini biayanya nyewanya 1 juta, ya udah tulis aja 3 juta. Nah, itu kan udah sesuatu yang lazim di sini, padahal kan enggak. Atau acara OSIS, Iya. atau acara Natalan, Iya. atau acara Udahlah nih uang capek buat teman-teman kata mereka kan. itu nggak apa-apa, kalau dikasih uang capek nggak apa-apa. Tapi di bosnya dibuat bahasanya seakan-akan seperti itu, padahal sebenarnya Dibajetin kan? udah ada budgetnya lagi Harus sendiri. dibajetin juga kan, misalkan iya. uang lelah itu kan harus disesuaikan dengan dia bekerja berapa banyak, dia bekerja berapa lama. Tapi kan seringkali ada yang udah ada uang dibajetin tapi udahlah nggak apa-apa tambahan buat teman-teman gitu, itu yang di bawah kolong markup salah ini kan. Nah, markup itu tidak bisa terjadi kalau transparan kan? Sepakat ini. Iya kan? Iya, Jadi kamu tahu nih harga lampu berapa, masa harga lampu harganya 1 miliar gitu kan nggak masuk akal. Iya. Jadi kan bisa dicek. Hal-hal seperti itu, kita kan kecolongan BTS yang sampai 8,3 triliun tapi barangnya nggak ada. Lalu juga uangnya kemana, itu masih dibahas nggak? Hilang. Iya, makanya jadi konsistensi kalau kita melawan kanker sosial ya, disebutnya social cancer, itu adalah dia selnya kan jahat. Ya kan, orang yang terkena kanker itu harus berjuang dari segala sisi. Perbaikan gizi, dia ikut kemo atau dia menjaga makanannya, gaya hidupnya, semuanya Sampai sama. bersih nanti. Sama. Betul. Kalau disebut, kenapakah disebut social cancer? Karena dia mengakar dan menyebar kemana-mana. Sehingga kita harus tahu untuk memeranginya tuh dari kecil, anak-anak diajarin. Iya. Dan ini berarti masih main panjang banget ya Inang? Panjang kalau penegakan hukum dan pencegahan Masih tidak begini-begini aja. Enggak kita. Oke, Sudah jalan belum pencegahan menurut kamu? Belum. Kenapa dong ada korupsi lagi? Iya. Kenapa dong ada korupsi lagi? Oke. Tiba-tiba banyak bandar judi online di dalam satu kementerian di Komdi gitu. Iya. Lah berarti kan sarang korupsi. Padahal harusnya mereka yang Menjaga iya. kepentingan publik gitu. Jadi memang dengan memahami anatomi korupsi kamu bisa melihat lebih clear ya. Lalu juga bisa menilai, karena kita juga kalau bicara itu harus ada dasarnya, itu yang nomor 1. 2, harus ada tolok ukurnya. Oke. Iya. Nah, rating kita kan nggak bisa dibeli. Ya. Kalau orang cuman ngomong ini bagus, ini kepala daerah, ini pemerintahan, ini bagus, itu kan tidak valid. Karena buzzer bisa dibayar, suruh ngomong apa aja. Tapi kalau datanya udah clear, udah benar penjalanannya, itu kan valid semuanya. Iya, kayak kamu disuruh orang menilai Iya. apalah Indonesia Got Talent gitu. Oke. Ketika publik yang menilai, kan kamu nggak bisa bayar. Iya, betul. Kecuali kamu mesti suruh orang SMS terus kamu bayar gitu berapa banyak. Dan itu lebih fair karena kita bisa melihat bagaimana pemberantasan korupsi ini menjadi PR kita semua. Kan kita juga tidak bisa, makanya tadi saya bilang kita kan nggak bisa cuma ngandalin ada pemerintahan baru, ada gebrakan baru, nggak, perilaku
korup di dalam masyarakat itu berkurang nggak? Orang sekarang katanya kalau mau terima pegawai negeri, mau masuk ke kepolisian, mau masuk ke lembaga-lembaga tertentu itu benar-benar terang-terangan harus ada uang untuk bribe, untuk menyuap, untuk menyogok. Kalau enggak bye-bye gitu kan. Dan itu pun belum tentu masuk juga. Banyak yang ketipu, yang ngadu. Inang kan punya podcast juga, Horas Inang. Ngadu, saya sudah kasih uang katanya 500 juta kepada bapak ini. Terus saya bilang bagaimana caranya bisa percaya? Karena dia bilang anak saya pasti diterima. Uangnya ke laut dan dianya nggak ada yang bisa membantu karena waktu kasihnya juga nggak ada kwitansi sama nggak ada. Aduh, Ngerti nggak? Yang kayak gitu-gitu banyak nggak? Iya. Pernah ngalamin nggak Jo? Sejauh ini sih belum. Belum sampai. ya. Jangan sampai, nggak mau juga. Nggak, maksudnya pernah dengar temen yang oh iya, kena. iya pernah. Kalau dia minta tolong apa ternyata kena tipu. Wah, sesimpel kalau kita Gen Z, Inang, kita mau beli tiket lewat calo. Bener. Mau beli tiket festival lewat calo misalnya. Orang bayar mahal sedikit, tapi nggak mau pakai yang resmi. Karcisnya palsu. Karcisnya palsu. Iya kan? Iya. Oh iya bener, sampai sekecil itu pun kita ngelakuin ya. Nah, ini tadi kamu tanya, gimana sih kok negara-negara misalkan Skandinavia, New Zealand itu menjadi negara yang sangat dipercaya karena bersih, jujur. Bukan hanya penegakan hukumnya jalan, lalu pemerintahannya bersih, tapi ya kejujuran itu bukan hanya di antara para pejabat menjaga omongannya dan harus akuntabilitasnya itu terjaga. Itu termasuk kalau kita belanja di supermarket mereka sana, kalau ditulis 100 gram, itu artinya 100 gram. Iya, oke. Nah itu membuat mereka menjadi negara yang trustworthy. Kalau di sini 0,99 gram ditulisnya 100 gram misalnya. Enggak, dibawa pulang ada yang cuma 700 gram, disebutnya sekilo. Benar. Kan Inang suka beli nih, kalau misalnya kamu pernah nggak beli apa saja? Teh, kopi, ikan, daging, apa kan ada tulisannya 1 kilogram begitu, dibawa pulang, lo kok cuma 7,5, ada 800 gram. Iya, benar juga ya, kehidupan sehari-hari. Itu harus dikoreksi. Iya. Lalu kalau dia bilang ini isinya stroberi, beneran isinya stroberi, sehingga masyarakat itu dilindungi. Oke. Dari kejahatan-kejahatan itu kan korupsi yang bukan hanya merugikan negara, tapi itu kan merugikan rakyat banyak. Iya. Kalau di luar negeri ketahuan gitu ditutup pabriknya, kena denda. Nah kalau di sini nggak jadi ditutup pabriknya gara-gara nyogok. Nah, jadi bisa lihat nggak sampai kemana aja? Sampai kemana aja? Sampai ada orang yang meneliti isi dari saus tomat, nggak ada tomatnya ternyata. Tapi kan disebutnya saus tomat gitu. Nah, sama saja. Oke. Sama saja, artinya mereka mendapatkan izin dan mereka tidak mendapatkan hukuman. Ketika yang dijual itu tidak sesuai dengan yang tertera. Kan masyarakat banyak yang dirugikan. Sampai ada beras palsu, sampai ada makanan anak-anak yang berisi racun karena ada pengawet yang ditaruh di dalamnya, itu membuat orang menjadi sakit. Akhirnya negara bayar lebih banyak lagi untuk kesehatan masyarakat. Jadi kemana-mana itu kan korupsi. Iya benar. Itu kan korupsi. Benar banget. Kenapa? Kasih izin kepada sesuatu yang nggak benar. Kita bicara dari skala yang besar, dari satelit, dari BTS. Tapi nasi aja juga ada korupsinya. Iya benar ini. Cetak Al-Quran aja dikorupsi. Iya dengar ya di Departemen Agama. Kamu dengar ya? Bingung nggak kamu? Bingung. Ayat. Juga aneh gitu. Iya kan? Jadi nggak ada lagi batasan. Tapi kalau sistemnya bagus, nggak bisa kamu. Kamu jadi pegawai nih di Singapura atau di Hong Kong. Bagaimana mau korupsi? Orang sistemnya diperbaiki terus. Mau bolos aja nggak bisa. Mau
Kamu Tuh, mau ngomongin bolos aja, sistem absensi aja. Kita nih masih suka di absen juga. Dulu bandel, aku akuin aku bandel juga. Nah, itu kan adalah kenakalan kecil ya kan yang merugikan perusahaan dan merugikan diri kamu sendiri. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang para koruptor ini merusak negeri ini. Iya, benar. Apapun yang dilakukan itu merusak, itu sama seperti sel kanker yang harus kita perangi. Kalau kita punya teman yang terkena kanker, kan kita bantu dia untuk jangan Iya, betul. jangan lebih parah lagi dong. Iya. Betul. Apalagi kalau para penegak hukum memahami betapa pentingnya peran mereka. Bagaimana bangsa ini bisa maju? Kita bicara soal banyak hal, mau menjadi negara yang nanti jadi macan dunia dalam hal ekonomi, mau menjadi Indonesia emas. Tentu saja tujuan kita ke sana. Iya. 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 Pertanyaannya, mungkinkah tanpa pemberantasan korupsi? Mungkin nggak? Inang tanya Jo. Gak bisa. Nggak bisa. Gak bisa. Nggak bisa. Ya. Itu salah satu prasyarat karena penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi itu satu paket. Ya. Ya. So Inang, untuk kita anak-anak muda, Gen Z, apa yang kita harus lakuin? Apalagi kita yang di luar You sistem. speak up supaya ada perbaikan sistem. Speak up. Speak up. Satu, harus honest, ya. Oke. Dua, don't be afraid to tell the truth. Ada Inang yang ngelindungin guys. Karena kita ini loh, negara ini kan punya kita semua Iya, gitu loh. Kalau kita kompak memerangi sesuatu, sepakat dulu nggak? Iya, Kan sekarang Pak Presiden sepakat bahwa korupsi harus Berantas. diperangi. Iya. Yang tidak bersih silahkan minggir. Nah, kita dalam membantu itu kan juga harus punya prinsip. Iya. Iya. Kita sendiri gimana? Jangan beli nilai, jangan memalsukan sesuatu yang bukan kamu punya gitu. Nah itu banyak hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang bisa membentuk pribadi kita. Iya. Anak-anak di Jepang itu dari kecil diajarin buat jujur. Oke. Dan kalau salah dihukum, nggak ngadu sama orang tua dan nggak dendam. Dari Ya kan, kecil value-nya udah dibangun. Ya kita lihat kan Gen Z yang memberikan inspirasi itu siapa sih gitu. Betul. Bukan bintang film tenar, bukan bintang film sinetron, tapi orang yang punya integritas tuh ada nggak yang jadi idola? Saya tanya sama kamu. Siapa ya? Semua content creator pasti. Iya, kalau dulu kan kita bikin Bung Hatta Awards misalkan. Bung Hatta tuh kan orang yang sangat jujur, sangat memegang prinsip. Saya tanya sama Jo, kalau Bung Hatta maju pilkada aja jadi gubernur, dipilih nggak sama orang? Harusnya sih dia yang menjadi sumber inspirasi, sumber integritas. Tapi orang yang punya integritas itu langka. Dan Gen kalau Z harus bertarung, cari kalah lah dia dengan serangan fajar, dengan apa kan ini orang jujur nggak punya modal untuk nyerang fajar atau siang atau malam. Jadi gini, Gen Z ini kan pemegang saham masa depan. Republik ini nih pemegang sahamnya tuh kalian yang real ya. Mungkin ada orang-orang yang berpikir duit saya sudah banyak, gue udah korupsi triliunan pasti anak cucu aman. Kan tidak. Kalau nanti ada undang-undang perampasan aset disahkan, lalu juga kita sepakat untuk betul-betul menegakkan hukum, jadilah kalian bagian yang akan mengubah negeri ini menjadi lebih baik dengan melakukannya ke diri sendiri dulu. Gitu, dan jangan mentolerir. Say no to corruption. Say no to corruption. Tepuk tangan. Asik. Inang, sebelum kita tutup, aku pengen Inang kasih sedikit aja singkat kata-kata Inang untuk para pemangku kekuasaan, stakeholder siapapun itu yang masih bandel, masih cawe-cawe, yang masih ngumpet-ngumpet soal korupsi. Monggo. Iya.
dengan tetap menjalankan business as usual korupsi, karena tidak mungkin ada negara yang bisa maju tanpa pemberantasan korupsi. Dan apa yang dikorup itu memiskinkan orang banyak, membuat demokrasi menjadi rusak, ekonomi menjadi rusak, dan seluruh sendi kehidupan bangsa dan negara ini rusak. Kenapa? Karena corruption is a social cancer. Korupsi itu seperti kanker yang merusak tatanan sosial, tatanan politik, dari urusan demokrasi yang dirusak sampai urusan ekonomi, dan sekarang urusan akademis juga bisa dirusak karena korupsi. Jadi semua sendi akan rusak karena ingat korupsi, ingat saja bahwa kita yang ikut menyebarkan kanker kepada republik ini. Korupsi ini gara-gara lu nih bangsa ini udah rusak nih ya. Inang, thank you so much. Kekepoan aku banyak kejawab. Semoga teman-teman juga banyak terjawab kekepoannya. Iya. Ini biar yang koruptor atau siapapun yang masih cewek-cewek nonton. Hari ini Inang udah kasih edukasi. Ini salah satu cara untuk kita perang lawan korupsi. Jadi kalian gak bisa duduk diam lagi. Segera bertobat. Segera. Kan harus pilih perang. Yes. Perang terhadap narkoba. Yes. Perang terhadap mafia tanah. Yes. Itu ujung-ujungnya korupsi. Ngerti nggak? Sepakat. Ini kenapa mafia tanah bisa marah? Karena bisa korup. Iya. Kenapa narkoba banyak masuk di negeri ini? Dari mulai masuk ke Syah Bandar, ke airport, ke pelabuhan, sampai ke tangan. Semua begini. Itu semua karena korupsi. Jadi kalau dibilang, wah kita ini banyak yang perlu diperangi. Memang. Iya. Tapi kalau kamu kaji, ujung-ujungnya itu karena korupsi. Hari ini kita makin kuat untuk perang lawan korupsi. Terima kasih banyak Inang, sehat selalu, lancar untuk segala kegiatan dan semuanya. Teman-teman semua, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.